apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Kakak Salama. Saya seorang guru SD, juga seorang penulis. Profesi saya lainnya adalah menjadi mentor CPNS, mentor psikotes, dan motivator. Baik semuanya, hari ini kita akan belajar sebuah materi di mana materi ini adalah materi yang menjadi landasan mengerjakan soal-soal SKB pada materi pedagogik pada jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Menurut Bu Salama, materi ini sangat dibutuhkan oleh semua pendidik. Baik, mari kita mulai. Materi yang akan sangat greng itu adalah tentang teori belajar behavioristik. Nah, kawan-kawanku semua yang berbahagia, apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mengutamakan adanya perubahan tingkah laku. Pada siapa? Peserta didik kita. Mengapa kita perlu belajar teori behavioristik? Apa manfaatnya dan tujuannya? Seorang pendidik yang baik harus menguasai teori ini. Alasannya adalah seorang pendidik mampu melihat perubahan tingkah laku terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Di mana kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini salah satu landasannya adalah teori ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita mengajar sebuah materi, kita akan tahu refleksi dari materi itu. Sebut saja misalkan seorang guru sedang mengajar tentang materi ekosistem. Dari materi ekosistem itu terjadi perubahan yang signifikan apa pada peserta didik kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tokoh teori behavioristik atau teori behavioristik ini, tokoh-tokoh awalnya ada 3, yaitu Pavlov dengan teorinya yang sangat terkenal yaitu classical conditioning, kemudian Tondrick dengan connectionism, dan Watson dengan behaviorism. Mereka inilah tokoh-tokoh teori behavioristik, di mana kemudian teori-teori mereka bertiga dikembangkan oleh Kaghul dengan teorinya yaitu teori sistem perilaku, Edwin Grutti dengan contiguity, dan B.F. Skinner dengan operant conditioning. Baik sahabat-sahabatku, supaya para pendidik Indonesia lebih memahami apa itu teori behavioristik, saya akan memberikan sebuah contoh ilustrasi. Contohnya adalah seperti ini. Pekerjaan rumah merupakan tradisi yang selalu terjadi dalam proses pembelajaran. Ketika guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa, prinsip dan teori Hull yang mana yang akan diaplikasikan? Bapak Ibu tahu jawabannya? Apa yang akan diaplikasikan kepada teori pelajaran itu? Jawabannya sederhana. Ketika guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa, guru menerapkan prinsip kebiasaan. Saya ulangi, prinsip kebiasaan. Prinsip kebiasaan ini merupakan prinsip kebiasaan dari teori Hull. Pekerjaan rumah merupakan tugas terstruktur yang harus dikerjakan siswa dalam rangka melatih keterampilan atau kemampuan siswa tentang keterampilan pengetahuan yang sudah diperoleh melalui proses pembelajaran. Biasanya, pekerjaan rumah terdiri dari beberapa soal yang merupakan pengulangan-pengulangan untuk siswa berlatih secara berulang-ulang. Dengan demikian, pekerjaan rumah mewakili stimulus. Saya garis bawahi bahwa pekerjaan rumah mewakili stimulus yang berulang-ulang
atau dengan sedikit memodifikasi untuk setiap soal sehingga berbeda. Untuk memancing pemunculan respon yang berulang-ulang. Pengulangan ini merupakan cara untuk membentuk kebiasaan. Kemudian mungkin soal lainnya adalah seperti ini. Saya akan membacakan sebuah soal pilihan ganda. Nanti silahkan para sahabat guru se-Indonesia menjawab. Dan setelah beberapa jeda saya membacakan soal itu, saya akan memberikan jawabannya. Seperti ini soalnya. Seorang guru di kelas mengajarkan mata pelajaran geografi dengan menggunakan peta, bola dunia, dan OHT. Dalam hal ini, guru tersebut berupaya memunculkan beragam stimulus untuk menghasilkan respon yang diharapkan. Proses ini disebut sebagai proses A. Pengkondisionan, B. Penampakan stimulus, C. Diskriminasi stimulus, D. Penguatan. Yuk sahabat guru Indonesia, silahkan dijawab. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Coba dijawab dengan baik dan benar. Aha, sudah tahu jawabannya? Jawaban yang benar adalah teng teng teng, B. Tepuk tangan bagi sahabat guru yang bisa menjawab dengan B. Perampatan stimulus. Itu adalah jawabannya. Kita lanjut. Soal yang ke berapa sahabat guru? Soal yang selanjutnya. Berdasarkan resensi prinsipal dari Grutti, alat prediksi yang paling baik terhadap hasil belajar adalah respon yang muncul terhadap stimulus dalam proses yang A. Paling awal terjadi, B. Terus menerus terjadi, C. Paling akhir terjadi, D. Terjadi secara terputus-putus. Yuk, ayo cepat dijawab dengan benar. Sudah? Halo, semua sudah menjawab? Oke, thank you very much. Sudah menjawab dengan benar. Coba kakak Salama pingin dengar jawaban yang di sebelah kiri apa? Yang di sebelah kanan apa? Yang di depan apa? Wow, beragam sekali jawabannya. Dan jawaban yang paling benar adalah teng 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 teng, C. Jawabannya adalah C. Paling akhir terjadi. Jempol untuk yang menjawab benar. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik, sahabat-sahabat pendidik semua di Indonesia yang saya cintai. Selanjutnya, salah satu asumsi dasar dari teori operant conditioning adalah bla 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 bla. A. Terdapat hubungan interaksi yang kompleks antara stimulus dan respon. B. Hasil belajar merupakan perilaku yang dapat diamati. C. Konsekuensi dari respon yang muncul merupakan hasil belajar. D. Setiap stimulus saling berinteraksi dengan stimulus yang lain. Silakan dijawab. Siapa yang menjawab paling benar adalah keren, keren, dan oke. Sudah dijawab? Jawabannya adalah B. B. Hasil belajar merupakan perilaku yang dapat diamati. Sahabat-sahabat pendidik se-Indonesia, tahukah para sahabat bahwa hasil belajar adalah perilaku yang dapat diamati?
Semisal adalah bisa kita lihat dalam perilaku mereka. Contoh saya katakan adalah Kakak Salama. Hari ini Kakak Salama mengajar dengan materi ekosistem. Ketika mengajar materi ekosistem, di situ anak-anak belajar tentang hewan, tumbuhan, dan interaksi yang terjadi di antara semuanya beserta lingkungannya. Setelah pembelajaran itu bisa jadi atau mungkin terjadi atau pasti terjadi dari semua yang belajar, mungkin anak-anak ada yang kemudian mengalami perubahan tingkah laku terhadap apa? Satu, terhadap lingkungan. Ketika dia melihat sebuah sampah kotoran plastik di jalan tanpa ada yang menyuruh, dia mengambilnya. Diambil sampahnya, kemudian dibuang di tempat yang betul sesuai dengan jenis sampahnya. Plung, seperti itu. Dari situlah hasil belajar bisa diamati. Begitu sahabat. Selanjutnya, soal selanjutnya. Shaping menurut Skinner merupakan proses pembentukan perilaku A. Sebagai hasil belajar, B. Secara bertahap, C. Secara alamiah, D. Untuk belajar kompleks. Silahkan sahabat pendidik se-Indonesia dijawab mana yang merupakan jawaban paling benar menurut sahabat pendidik Indonesia. Sudah? Jawabannya adalah B. Secara bertahap. Bahwa pembelajaran itu dari awal sampai akhir adalah proses tahapan. Semisal saja Kakak Salama kasih contoh adalah belajar tentang volume kubus. Ketika seorang anak belajar tentang volume kubus, tahapan yang harus dilalui ada beberapa. Tidak langsung dong, seorang guru itu tiba-tiba langsung saja memberikan materi kubus. Tapi tahapan-tahapan sebelum mengerti tentang materi volume kubus, anak-anak harus bisa bilangan pangkat 3. Jadi, belajar itu bertahap. Ketika seorang anak belajar tentang volume kubus, tahapan sebelumnya yang harus dimiliki oleh anak adalah tentang belajar bilangan pangkat 3 atau akar pangkat 3. Sehingga ketika anak-anak belajar volume kubus, itu akan sangat mudah sekali. Selanjutnya adalah soal yang terakhir. Derajat kapasitas dan kesamaan karakteristik antar stimulus merupakan prasyarat bagi A. Diskriminasi stimulus, B. Penguatan negatif, C. Perampatan stimulus, D. Shaping. Silakan sahabat pendidik pilih jawaban mana yang paling benar. A, B, C, atau D. Oke? Tereng teng teng, jawabannya apa? Apakah ada yang memilih A atau B atau juga milih C, D? Ayo dipilih. Apa jawabannya? Toeng 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 toeng. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah perampatan stimulus. Baik sahabat semuanya, kita akan membahas lagi tentang apa itu diskriminasi stimulus, apa itu penguatan negatif, apa itu perampatan stimulus, apa itu shaping di pertemuan berikutnya pada channel Salama Bias. Thank you so much, sampai jumpa lagi.
channel Salamat.